Cukup kami, kata beliau, bangsa-bangsa Arab sekarang. Ini kata Fadilatul Imamil Akbar Grand Syekh Al-Azhar berpesan kepada kita semua, kami semua, dan kita semua, cukup kamilah yang merasakan akibat dari ekstremisme dalam beragama, ya. Al-ifrat, melampaui batas. Kalau ada manhaj yang ghairu wasati, itu berarti dia yu'aridu nafsahu, ya. Dia itu mempertentangkan dirinya dengan Islam sendiri, karena Islam itu punya karakter proporsional, ya. Tidak berlebihan, baik itu berlebih-lebihan dalam arti melampaui batas, atau berlebih-lebihan dalam arti meninggalkan tuntunan agama. Itu dua-duanya sikap berlebihan, ya. Maka kalau ada cara berpikir yang ekstrim, ya, berarti dia menyalahi karakter Islam sendiri. Sekian bulan yang lalu pada Hari Pers Nasional kita ketemu di hotel, saya panggil langsung Tuan Presiden. Inilah pemimpin kita, dari Sabang sampai Merauke, sambutlah pemimpin baru yang muda dan berkarisma. Nah, jadi ini perhatian, ya. Dan bukan hanya dari Sayyidul Walid, guru saya, ya, Fadilatul Imamil Akbar Syekh Ahmad Muhammad At-Tayyib, Syekhul Jami' Al-Azhar, beliau juga punya perhatian sangat istimewa kepada anak-anak Indonesia. Jadi mahasiswa Indonesia itu diperhatikan, diberikan taujihat yang khusus, diberikan bimbingan yang khusus. Kenapa? Nah, salah satu yang sering beliau sampaikan kepada kami adalah bahwa ta'zizul wasatiyah, dalam bahasa beliau, mengokohkan, ya, wasatiyatul Islam, ya, atau wasatiyah di dalam beragama. Itu diharapkan umat Islam di Indonesia inilah yang bisa meneruskan dan membawa. Kata beliau, balash khalas nihna fil buldanil arabiyah illi nu'ani minat takfir wa tabdi' wa minat tafarruq, minal ikhtilafat allati intahat ilal hurub. Cukup kami, kata beliau, bangsa-bangsa Arab sekarang. Ini kata Fadilatul Imamil Akbar Grand Syekh Al-Azhar berpesan kepada kita semua, kami semua, dan kita semua, cukup kamilah yang merasakan akibat dari ekstremisme dalam beragama, ya. Al-ifrat, melampaui batas. Yang bukan akidah diakidahkan, sehingga yang beda sedikit ditafsik, ditabdi', lalu ujungnya ditakfir. Cukup kami, kata beliau, yang menjadi korban dari ekstremisme pemahaman yang menyebabkan perang di antara kami. Jangan sampai itu menimpa kalian semua di Indonesia. Ini sering beliau sampaikan. Maka perhatiannya luar biasa. Jadi tujuan utama dari disusunnya kitab ini yang menghimpun, ya, 4 kelompok besar pembahasan. Ada pembahasan tentang akidah, ada pembahasan tentang Al-Quran, hadis, ya, kitab sunnah, ada pembahasan tentang ulumul hadis, dan ada pembahasan tentang as-thaqafatil islamiyah, yaitu tema-tema yang sering diperbincangkan, ya, di kalangan umat. 4 kelompok besar ini, nah, coba lihat, ya jama'uha maqsudun wahid, ya, ini diikat oleh benang merah, kira-kira begitu, ya, diikat oleh satu benang merah. Apa itu? Ala wa huwa bayanu manhajil islamil wasati, al wasati, manhajul islamil wasti alladzi la ifrata fihi wa la tafrita. Jadi 4 tema besar ini, ya,
diikat atau diuntai ya, dalam satu pembahasan yang komprehensif untuk menjelaskan ya, manhaj al-Islam al-wasat. Ya. Al-wasat di sini bukan sifat dari Islam, tapi sifat dari manhaj. Ya. Jadi bukan Islamnya yang diwasat-wasatkan, tidak perlu diwasatkan Islam itu. La tausita lil Islam li'anal Islam fi tabi'atihi wasati. Tidak perlu kita menarik-narik Islam ke tengah, karena Islam itu sudah sifatnya adalah proporsional dan di tengah. Tetapi yang dimoderasi adalah manhaj. Yang dimoderasi adalah tadayun, cara beragama. Karena itu di dalam Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadi bukan agamanya yang wasata, tapi ummahnya. Ya, ummahnya yang wasata. Artinya at-tadayyunul wasati, cara beragama kita. Ini supaya clear ya. Jadi bukan agama itu kita main-mainin, enggak. Agama itu tetap ya, tetap utuh, syamil, kamil, mutakamil, seperti kata ulama itu, solihun likulli zaman wa makan. Tetapi manhajnya itu punya karakter. Manhaj keislamannya itu punya karakter. Karakter dari manhaj itu yang paling nyata dan paling kuat adalah karakter wasatiyah. Karena manhaj memahami Islam itu punya karakter wasatiyah, maka umat Islam yang menggunakan manhaj itu juga memiliki karakter wasatiyah. Nah, jadi di sini alur logika yang clear ya. Islamnya itu punya karakter wasatiyah. Menjelaskan Islam menggunakan manhaj berpikir, dia juga harus wasatiyah. Nah, ketika cara berpikirnya wasatiyah, maka yang lahir pun adalah ummatan wasatoh. Istilahnya dari hulu sampai hilir, itu satu alur. Ini yang disebut dengan istiqamatut tafkir, yaitu kelurusan dalam berpikir. Sehingga kalau ada manhaj yang ghairu wasati, itu berarti dia yu'aridu nafsahu, dia itu mempertentangkan dirinya dengan Islam sendiri. Karena Islam itu punya karakter proporsional ya, tidak berlebihan, baik itu berlebih-lebihan dalam arti melampaui batas, atau berlebih-lebihan dalam arti meninggalkan tuntunan agama. Itu dua-duanya sikap berlebihan ya. Maka kalau ada cara berpikir yang ekstrim ya, berarti dia menyalahi karakter Islam sendiri. Nah, ini yang ingin saya ajak kita menggarisbawahi ya, bahwa beliau berlelah-lelah menyusun kitab ini ya, adalah untuk memberikan kita satu pemahaman ya, penjelasan tentang cara ulama di dalam memaknakan teks-teks, cara ulama di dalam merumuskan pemikiran keagamaan. Nah, kemudian beliau sampaikan kelanjutannya, fi tanawuli hadhil qadaya wal hukmi ala tilkal masail. Jadi cara berpikir ya di dalam tanawul hadhil qadaya, di dalam membahas, menalar ya, masalah-masalah yang ada, baik masalah akidah, masalah yang terkait dengan ayat-ayat Al-Quran ataupun sunnah, bagaimana merumuskan ilmu-ilmu hadis, ulumul Quran, bagaimana memahami peristiwa-peristiwa yang berkembang seiring dengan berkembangnya Islam ya. Tumbuh masalah-masalah, cara memahami masalah, lalu kemudian memberikan hukum kepada masalah-masalah itu ya. Nah, ini cirinya ya, dari yang dirumuskan oleh para ulama itu akan kelihatan benang merahnya semua. Nah, ini yang disebut dengan al-manhajul wasat ya, metode pertengahan. Ada teks, ada akal, dua-duanya dipakai secara proporsional. Ada teks, ada adat, dua-duanya juga diperjumpakan ya.
secara proporsional. Sampai misalnya kalau dalam urusan adat itu kan apa? Al-adatu muhakkamatun, al-adatu muhakkimatun, ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh berkembang di masyarakat ketika datang teks-teks agama itu tidak serta-merta semuanya dibuang, tidak. Tapi kemudian ada proses untuk kemudian ditransformasikan menjadi sesuatu yang positif, ya. Dimuatkan nilai-nilai yang mulia, sehingga tidak hanya merupakan kesepakatan antar individu, tetapi juga di situ ada spiritualitas, ya. Ada nilai-nilai yang luhur, ya. Nah, ini hal yang pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa keseluruhan dari pembahasan yang disampaikan oleh beliau di sini adalah dalam rangka menjelaskan, ya, al-manhajul wasat, yaitu metodologi berpikir yang dirumuskan oleh para ulama, ya. Kalau kita bicara tentang para ulama, itu akarnya adalah kepada masa Rasul, ya. Jadi jangan kita jangan kita terbawa oleh dikotomi, ya. Bahwa kalau bicara tentang rumusan para ulama itu seakan-akan terpisah, ya, dari apa yang ada pada masa Rasul dan para sahabat, ya. Tabi'in, tabi'in, tidak. Tapi yang dirumuskan oleh para ulama itu adalah proses sistematik, ya. Mensistematikkan, gitu. Apa tuh? Ada sasi-sasinya itu apa? Sistematisasi. Ya. Sistematisasi itu. Jadi mensistematikkan, ya. Mensistematikkan apa yang ada pada masa Rasul, sahabat, tabi'in, tabi'in. Maka kemudian Imam Syafi'i, ketika Imam Syafi'i melihat bahwa kebutuhan umat, ya, pada masa beliau itu, kebutuhan umat pada masa beliau itu adalah diberikan panduan kaidah-kaidah, ya, agar teks-teks dan asarus salaf itu dapat dipahami secara utuh. Maka beliau mengarang kitab Ar-Risalah. Di situ diperkenalkan nazariyah ta'liliyah oleh Imam Syafi'i. Bagaimana ta'lilul ahkam, bahwa hukum-hukum itu ada ilatnya, ya. Lalu dari situ, dari nazrah ta'liliyah itu lahir kemudian prinsip keempat yang namanya al-qiyas. Yang belum ada hukumnya itu dilihat, peristiwa baru yang belum ada hukumnya dilihat dan dicek. Kalau ada preseden pada masa Rasul yang bisa digunakan untuk menjadi panduan berdasarkan kesesuaian ilatnya dan seluruh prosesnya tercapai, maka diberikan hukum seperti hukum dari peristiwa yang lalu itu, karena ada kesesuaian. Itu Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ketika melahirkan qiyas itu bukan ngarang-ngarang, bapak-bapak, tapi itu adalah sistematisasi, ya, formulasi dari ajaran Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in. Sebelum Imam Syafi'i ada Imam Abu Hanifah, ya. Imam Abu Hanifah kan menggunakan kaidah apa? Istihsan. Istihsan itu bukan 100% pandangan rasional saja, tidak, tapi ada basisnya dari sunnah Rasul, dari peninggalan para sahabat, tabi'in. Ketika Imam Malik bin Anas merumuskan misalnya apa, al-masalihul mursalah misalnya sebagai kaidah hukum, itu juga bukan berarti bahwa bahwa beliau itu membebaskan dirinya dari teks-teks agama, tidak, tapi itu bagian dari sistematisasi, ya, sunnah Rasul dan sunnah para sahabat. Demikian pula ketika Imam Ahmad bin Hambal merumuskan misalnya istishab sebagai kaidah hukum, itu juga bagian.
Nah, manhaj Islam al-wasat merangkum semua kaedah-kaedah ini. Jadi kaedah yang dirumuskan oleh imam yang 4 ya, oleh Imam Abu Hanifah, oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, oleh Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah, oleh Imam Ahmad bin Hambal, Imam Sunnah. Semua kaedah-kaedah yang dirumuskan oleh beliau-beliau dan ulama-ulama ya, yang menjadi tokoh-tokoh dari mazhab yang 4, termasuk juga di luar mazhab yang 4. Misalnya ada Imam Al-Laits bin Sa'ad, ada Imam Abu Thawr, ada Imam Tabari, imam-imam mujtahid mutlak yang telah merumuskan kaidah-kaidah hukum. Keseluruhannya itulah yang kemudian menjadi panduan di dalam menganalisa, di dalam merumuskan, dan kemudian sampai pada hukum terhadap suatu masalah. Itu semua masuk di dalam manhaj Islam al-wasat. Nah, karena itu para ulama kita ya, ananda semua ini, kalau kita bicara nih tentang manhaj wasatiyah, misalnya di Al-Azhar, kalau bicara tentang manhaj